Kata-kata apa yang cocok buat di tahun 2026? Disaster, bencana. Bakal ada beberapa gunung yang akan meletus, ada bahkan meletus kembali di area daerah Pulau Jawa. Sebelum atau setelah Lebaran, Pak, gue ngerasa ini akan terjadi gempa yang lumayan. Terungkapnya korupsi besar-besaran. Itu entah di bulan Juni atau Juli. Ada beberapa pemimpin kita yang akan meninggal. Kebakaran gue liatnya. Kebakaran? Ya. Kebakaran Di gedung-gedung besar. Mudah-mudahan enggak, tapi vision gue ngelihat penerbangan yang emang sudah hampir sampai, tiba-tiba terjadi error, dan itu jatuhnya ke laut. Selamat malam tamu jagat, kembali lagi bersama saya Bo di sini sebagai host dan juga ada Hidai. Halo. Dukun culture kita. Dan di episode kali ini kita agak-agak spesial berdua aja karena Betul. Untuk menjelang tahun 2026 kita akan coba ngeliat nih. Mungkin udah banyak ya bisa dibilang konten creator lain ataupun istilahnya paranormal atau orang-orang yang bisa melihat masa depan gitu kan. Mereka merasakan hal-hal seperti apa yang akan terjadi di tahun 2026. Kita akan buat versi jagat mistis akan seperti apa. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja nih kita akan lihat perjagatan di tahun 2026 nih. 2026. Sebenarnya banyak faktor ya. Misalkan kayak di 2025 ini kalau mesti review banyak banget kejadian-kejadian kayak bencana alam, politik yang memanas, terus juga mungkin artis-artis, kalau dalam kalangan artis banyak yang cerai ataupun banyak juga yang menikah juga gitu kan. Tapi ada juga hal-hal yang bagus tapi tidak sebanyak hal-hal buruk yang terjadi di Indonesia. Nah, kita nggak tahu nih. Menurut lo, Dai, kayak langsung aja ke Hidai, Dukun Culture. Gimana Pak? Di tahun 2026 nih. Dari general aja dulu. Kalau mungkin satu kata atau dua kata, kata-kata apa yang cocok buat di tahun 2026? Disaster, bencana. Nah, di tahun 2005 ini kan yang kalian tahu ya banyak ada bencana-bencana seperti banjir bandang dan lain-lain. Malah ada isu yang disebutkan akan terjadinya megatrust di tahun 2025. Tapi sudah kita nih syuting kali ini kan masih di tahun 2025 akhir gitu kan. Belum ada, ya amin ya alhamdulillah belum ada kabar tentang megatrust. Walaupun megatrust sendiri sebenarnya memang sudah digaungkan oleh BMKG dan lain-lain ya. Nah, dari menurut lo, Dai, gimana, Dai? Untuk tahun 2026, lo bilang tadi bencana. Iya. Mungkin kita akan jabarin lagi deh. Dari bencana, lo lihat di tahun 2026 ini, apakah benar-benar banyak bencana nih terjadi di Indonesia? Jadi 2026 ini adalah lanjutan dari apa yang sudah terjadi di 2025, Pak. Karena alam ini lagi berusaha untuk seperti merecharge. Jadi harus membersihkan dulu toksik yang ada di dalamnya gitu loh. Nah, kenapa harus dibersihkan dulu? Karena mungkin sudah banyak yang ada di alam kita sudah hancur sama ulah manusia. Nah, pada akhirnya si bencana ini terjadi. Gue dapet visionnya tuh berawal dari pegunungan dulu, Pak. Jadi dari pegunungan itu gue ngerasa bakal ada beberapa gunung yang akan meletus, ada bahkan meletus kembali di area daerah Pulau Jawa. Di situ itu awal. Tapi di awal tahun gue ngeliat tuh banyak air. Banyak orang yang tenggelam. Selain itu rumah-rumah yang ada di kota-kota besar pun bahkan bisa jadi jadi daratan, maksudnya hancur oleh dahsyatnya air. Jadi kayak kejadian di Sumatera. Kan terjadi lagi. Dan itu gue ngerasanya akan terjadi di Pulau Jawa.
Banyaknya terjadi di Pulau Jawa. Di beberapa kota di Pulau Jawa. Bahkan sebelum 2026 datang pun di Jawa Tengah udah mulai banjir bandang satu persatu. Kalau nggak salah di Banjarnegara kemarin udah lihat. Nah itu awal. Jadi kejadian di Sumatera itu tuh akan terjadi di Pulau Jawa juga, gue lihat. Karena banyak juga hal-hal yang wah ini tidak bisa kita hindari gitu. Itu karena apa, Pak? Karena siklus hujan yang emang padat, maksudnya siklus hujan yang sering terjadi atau memang karena apa? Siklus hujan ya. Selain itu ya ini kontur alam tuh udah dihabisin sama manusia. Pembangunan. Ya, pembangunan. Jadi beberapa tempat yang seharusnya itu tidak dibangun perumahan atau dibangun untuk kepentingan manusia itu malah dipakai untuk kita pakai gitu. Nah itu yang paling cepat kena, Pak. Yang paling cepat kena, yang paling bakal hancur duluan. Karena kan kita kan dikelilingin sama gunung-gunung ya. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, banyak sekali gunung-gunung yang mengelilingi. Jadi kota-kota di sekitar itu pasti terkena impact yang sangat besar gitu. Oke. Dari banjir bandang, terus juga tadi ada gunung meletus, gempa-gempa gitu, gempa besar. Nah, gempa besar gue ngerasa di bulan 2 atau 3 tuh di area Jawa Timur ke Jawa Tengah. Jadi sebelum atau setelah Lebaran, Pak, gue ngerasa ini akan terjadi gempa yang lumayan. Nyentuh Jakarta dong kalau gitu? Harusnya nyentuh Jakarta, tapi pusatnya bukan di situ. Pusatnya bukan di Jakarta. Apakah itu Megatrust yang lo lihat? Bukan. Nah, si Megatrust ini gue ngerasanya yang satu, jadi pusatnya di mana, tapi memancing yang lain, Pak. Jadi berbarengan. Sekaligus, bahkan bisa entah itu Pulau Jawa, Bali, Sumatera bisa berbarengan. Dan itu bukan terjadi di 2025 lo lihat? 2026. Di 2026. Ada kemungkinan, dan ketika itu terjadi ya itu gempa iya, banjir iya, bahkan tsunami. Bahkan tsunami. Jakarta akan kena imbasnya banget nggak? Jakarta akan kena imbasnya di wilayah air, banjirnya nggak ketahan. Wilayah air maksud lo Jakarta Utara gitu? Iya, dekat pantai. Oke. Jakarta Utara dong ya? Iya, kalau Jakarta daerah kota nggak terlalu, gua rasa. Nggak terlalu, tapi ya gempanya berasa lah ya? Betul. Semoga sih tidak menimbulkan banyak korban jiwa ya. Wow. Nah, kan gunung meletus di Sumatera juga ada, di Jawa Timur, di Kalimantan. Itu kayak bukan berbarengan, beruntun gitu, Pak. Nah, selain itu, sebelum terjadi semua, akan ada angin besar. Tapi terpusatnya di Pulau Jawa. Kayak puting beliung gitu? Ya, diawali oleh itu. Mungkin di awal tahun. Puting beliungnya kalau badai kayak gitu apakah akan besar banget gitu loh? Kayak meluluntahkan rumah-rumah? Rumah, iya. Tapi dari satu itu kan nggak cuma satu kota itu gue lihat, jadi nyebar. Tapi yang kena impact tuh yang pusatnya. Itu terjadi di daerah Jawa Tengah. Yang gue lihat gitu. Lumayan ya, lumayan banyak ya. Karena mungkin nggak tahu ya, katanya 2030 kan Great Reset ya, entah dari politik, ekonomi dan lain-lain. Apakah menuju ke sana ya 2026 ini ya? Ya uno sih. Tapi di 2025 ini bau-baunya udah ada nih, bencana-bencana alam udah mulai banyak berdatangan gitu. Betul. Kan. Oke. Kita mungkin agak ada lagi yang disampaikan. Kalau untuk alam sih baru itu sih. Oke. Dapat vision. Nah, kita mungkin melipir ke arah lain gitu kan ya. Istilahnya sekarang nih banyak banget politik ya kan. Di 2025 ini nih masih banyak isu-isu politik yang panas banget. Ya kalian tau lah di awal pertengahan tahun kan, bagaimana politik ini memanas, masyarakat turun ke jalan
Ada yang anarkis, ada yang tidak anarkis, ada juga oknum-oknum juga bermain di sana, ada yang dikendarai dan lain-lain. Kita nggak tahu di 2026, tapi roman-romannya memang di pemerintahan sekarang kan banyak nih yang tidak disukai, ada juga yang disukai. Tapi mungkin lebih banyak yang tidak disukainya akibat kebijakan-kebijakan tertentu gitu. Mungkin masyarakat nanti akan geram kembali dan akan turun ke jalan. Tapi gue nggak tahu di tahun 2026 ini apakah itu akan terjadi kembali menurut lo? Oke, yang gue lihat pertama dari Vision itu adalah terungkapnya korupsi besar-besaran. Itu entah di bulan Juni atau Juli. Nah dari situ bakal terjadi demo. Ditambahkan kebijakan-kebijakan yang nggak masuk akal selalu ada aja dari pemerintahan sekarang. Terjadi demo yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Jadi secara nggak langsung lo bilang lebih parah dari 2025. Betul. Dan juga di sisi pemerintahan banyak skandal-skandal yang terungkap gitu. Skandal uang, korupsi uang, apa skandal cewek? Korupsi ya, pencucian uang, terus skandal si politikusnya sendiri. Entah itu berselingkuh, entah itu terungkapnya si politikus yang ternyata punya project, entah itu yang menyebabkan bencana, yang gitu-gitu Pak. Skandal kerjasama. Yang ketahuan ya, istilahnya. Banyak. Nah, si skandal ini makin membuat warga Indonesia merasa kurang trust lagi gitu ya udah dengan pemerintah ya. Makin pemerintahan. I see. Dan juga ada beberapa pemimpin kita yang akan meninggal. Pemimpin negara? Ya, yang akan mantan apa dia? Ya, bukan pemimpin, menteri-menteri, anggota parlemen lah. Yang akan tutup usia. Karena memang waktu atau karena disantet? Itu gue pengennya kedua sih, Pak. Oke. Sempet gue juga dapat vision kayak gue takut ngomongnya bahas presiden aman nggak apa-apa. Dapat vision kalau pemimpin kita akan pemimpin kita akan terkena penyakit yang lumayan. Mungkin itu bikin dia harus beristirahat sementara gitu. Pak Prabowo maksudnya? Betul. Prabowo. Ya, saya sendiri. Ya, kita doakan ya semoga Pak Prabowo baik-baik aja lah ya. Semoga. Saya lebih takut kalau ada yang gantiin. Betul. Iya. Oke, dari politik itu aja deh. Dari politik itu aja. Itu aja ya. Agak lebih panas ya. Intinya kalau gue konklusikan lebih panas. Betul. Tambah panas. Nah, kalau ngomongin politik kita ngomongin soal keuangan. Walaupun sekarang memang udah dipegang Pak Purbaya yang banyak disukai oleh warga lah ya. Betul. Masyarakat Indonesia dengan kebijakan-kebijakannya walaupun pro kontra juga di beberapa kebijakan. Ekonomi di Indonesia yang lo lihat akan seperti apa? Apakah sama-sama mirip kayak di 2025 makin memburuk apa membaik? Untuk keseluruhan warga sih makin memburuk, Pak. Rata-rata. Untuk di masyarakat untuk lebih ke kalangan mana lu lihat? CD. Di kalangan segmentasi mana? Menengah ke bawah itu sangat sulit. Oh, menengah ke bawah makin sulit ekonominya. Sulit. Karena gue ngelihat meskipun ada Pak Purbaya, tapi kan belum ada Pak Purbaya lainnya di kementerian yang bisa membuat itu jadi adil. Nah, banyak faktor lah. Banyak faktor. Tapi yang menengah ke bawah ini semakin tidak mendapatkan haknya. Semakin buruk di ekonomi. Terus gimana tuh yang 19 juta lowongan pekerja? Itu sulit dipercaya guys. Karena kan, jadi kan baru Pak Purbaya yang punya terobosan-terobosan baru. Meskipun dari dianya tetap distribusinya tuh nggak akan. Ya pelaksanaannya. Betul. Jadi, tapi gue lihat juga bakal ada Pak Purbaya lainnya yang muncul, yang emang kerjanya bisa dibilang oke untuk menyelamatkan, tapi
dari awal tahun sampai pertengahan bahkan menuju akhir itu akan berat untuk perekonomian. Tapi jangan khawatir, di situ bakal ada yang bisa membalikkan keadaan. Gitu. Tapi kalau untuk kalangan menengah ke atas gimana? Menengah ke atas lebih ke stagnan atau ada peluang-peluang baru buat naik turun, depends ya di berbagai bidang ya. Naik turun. Tapi kalau untuk di bidang yang paling sulit itu di bidang kuliner. Maksudnya bisnis F&B gitu? Iya. Kenapa di bisnis F&B? Bisnis F&B itu saking menjamurnya apa gimana nih? Enggak, malah banyak mungkin nanti kayak pasokan beras yang kurang, pasokan makanan dari sawah-sawah yang terhambat karena bencana. Jadi ada inflasi ya? Betul, karena bencana dan lain-lain itu gue yakin bakal ngaruh banget ke si bahan-bahan pokok. F&B. Ya betul, bahan-bahan pokok. Oke. Kalau buat bisnis digital kreatif gimana deh? Nah, kalau digital kreatif kan tidak ada sangkut pautnya sama pemerintahan dan lain-lain. Harusnya bisnis digital kreatif inilah yang menyelamatkan. Kita harus ngasih informasi yang bagus atau ya si penonton kan mencari hiburan ya. Ketika negara sedang tidak baik-baik saja, jadi harusnya nggak akan seberat di bidang lain gitu, Pak. Oke. Nah, selain itu juga biasanya kalau membaca tahun 2026 ini ada juga yang namanya faktor-faktor tragedi gitu kan ya. Kayak mungkin ya beda dengan bencana alam ya. Tragedi ini kan kayak pesawat jatuh ataupun kereta tertabrak, ya amit-amit. Yang pasti yang sering terjadi adalah di darat itu sering banget terjadi. Yang lu lihat nih dominasi di tahun 2026 nih ada tragedi-tragedi something nggak? Didominasi oleh bis. Darat dong ya? Iya darat. Bis-bis yang gue lihat saking banyaknya permintaan, tapi banyak sekali jalan-jalan yang tidak baik lah untuk dilewati karena udah rusak. Nah, itu yang menjadi faktor banyak kecelakaan di jalanan. Oke, kalau itu kan kecelakaan ya. Kalau kayak tragedi Kanjuruhan, maksudnya kayak gitu-gitu lagi ada nggak tuh yang bahkan? Atau lu belum dapat vision? Kebakaran gue liatnya. Kebakaran? Ya. Kebakaran Di gedung-gedung besar. Tandanya di Jakarta dong? Di Jakarta iya, di kota-kota besar. Kota-kota besar ya? Bisa jadi Surabaya, bisa jadi yang punya pencakar langit lah gitu. Betul. Ya? Dan juga ini lebih mengerikan dari yang ada di Indonesia sebelumnya. Jadi benar-benar kebakaran besar. Betul. Ya? Karena gue lihat ini ulah kesengajaan manusia. Nah, baru gue mau bilang itu karena oknum, ya kan? Atau memang karena ya udah tragedi? Bukan. Karena ulah kesengajaan manusia. Untuk menghapus jejak atau untuk mengalihkan isu? Untuk bisa jadi entah dua itu, mengalihkan isu. Tapi gue lebih prefer pilih yang untuk menghapus jejak. Menghapus jejak, sama kayak yang baru terjadi di kemarin dong ya? Ya betul. Yang drone itu. Betul, itu hampir sama. Cuman ini tragedinya lumayan membekas di masyarakat. Tandanya gedungnya gede tuh guys. Betul. Oke, ada lagi? Kalau untuk tragedi, gue lihat ada pesawat-pesawat komersil sih. Oh, internasional apa nasional? Nasional. Nasional. Satu penerbangan yang mudah-mudahan enggak, tapi vision gue ngelihat penerbangan yang emang sudah hampir sampai, tiba-tiba terjadi error. Dan itu jatuhnya ke laut. I see. Emang human error ya? Ya. Human error atau ada kesalahan dalam pesawat? Teknis. Ya. Teknis ya bisa berbagai macam ya. Betul. Dari mesin, dari human error juga. Betul. Ya, teknis juga kalau istilahnya kurang siap prepare untuk melakukan perjalanan ya itu human error juga. Betul. Oke. Semoga tidak terjadi, tapi vision gue memperlihatkan yang korban-korbannya tuh ketika jatuh ya udah tidak bisa dicari lagi karena kan saking kuatnya hantaman. Dan di situ tuh ada salah satu public figure juga. Jadi makin ramai ya? Ya. I see. Oke, balik lagi ke Indonesia lagi nih.
Yang kita tahu kita habis survive banget dengan salah satu virus COVID-19 ya kan di tahun 2020 sampai ya 2023 lah. Iya. Itu kan kita fighting banget nih seluruh dunia gitu. Apakah ada virus-virus baru di 2026 yang melebihi COVID atau belum waktunya? Oke. Di luar pemberitaan yang udah ada, gue ngelihatnya banyak wabah penyakit. Itu terjadi benar-benar, tapi nggak separah COVID, Pak. Tapi benar-benar melumpuhkan ekonomi lagi, karena dilarang untuk keluar. Kayak waktu itu apa sih istilahnya, Pak? Yang nggak boleh keluar dulu sementara tuh? PSBB kayak gitu. Tapi hanya di beberapa daerah tertentu. Oh, jadi bukan seluruh Indonesia? Nggak seluruh. Cuman emang kalau virus gue ngelihat ada wabah yang hampir kayak COVID, cuman intensitinya nggak separah itu. Oke. Mungkin itu terjadi malah bisa di after Lebaran. After Lebaran. Bahaya juga. Itu di kota-kota besar atau kota kecil? Nah, kalau gue ngelihatnya masih di kota yang ramai penduduk. Kota yang ramai penduduk, Pulau Jawa lah besar, ya. Iya. Pulau Jawa lah ya. Siap. Kita nggak tahu di mana. Kita nggak tahu. Oke, nah tadi itu kan udah politik apa segala macam. Kita masuk ke arah entertain lah. Boleh. Nah, pasti kan yang kita tahu juga banyak isu-isu perceraian lah di tahun 2025 ini. Ya kayak siapa lah yang kita sebut, Andre Taulani yang pernikahannya udah lama tiba-tiba cerai. Ataupun perselingkuhan juga, Jule ya kan. Ataupun ya ada lagi tuh kan baru Bapak R. Bapak R. Yang sekarang masih gunjang-ganjing katanya dengan Aura kasih, itu katanya. Dia pantun. Iya, kayak gitu. Nah, gua nggak tahu di 2026 ini masih dihiasi nggak sih? Masih, malah lebih seru, Pak, kalau ngikutin infotainment ya. Gue ngeliat juga ada sosok selebriti baru naik, namanya harum banget oleh karya-karyanya. Tapi satu momen dia ketahuan berselingkuh sama pasangan temennya sendiri. Wow, lumayan ya. Tapi gue nggak akan sebut inisial karena gue bukan hard kumai. Oke, apalagi tuh Pak? Terus ada artis lagi yang meninggal kecelakaan. Yang tadi pesawat mungkin naik pesawat. Ya bisa jadi itu. Bisa jadi. Atau yang karena sakit mungkin. Nah kalau yang karena sakit, yang lagi rame kan? Ada beberapa. Cuman beritanya nggak terlalu. Tadinya bukan public figure yang. Ya beritanya sebenarnya public figure terkenal. Cuman beritanya tergeser oleh berita politik. Oke, emang lagi rame hal lain ya. Betul. Ditambah ada juga artis yang gua kasih ngomong nggak ya? Jadi bisa dibilang si artis ini ketahuan menggelapkan dana besar dari entah itu manajemen artisnya yang dia punya atau apa, dan juga terjerat kasus pencucian uang dan suap. Jadi artis yang lumayan punya nama. Punya nama? Siapa tuh? Punya nama. Inisial R. Ridwan Kamil? Ya. Bukan guys. Inisial R. Ya. R doang apa ada? Ada selanjutnya. Oke. Ada lagi Pak di bidang entertain? Bidang entertain banyak yang kena narkoba. Masih ya? Masih, dan itu satu circle. Jadi kegerebeknya ketika lagi pesta di salah satu rumah circle itu, dan juga bahkan digerebeknya mungkin itu entah lagi sedang live streaming
atau sedang ada kegiatan yang ya melakukan live lah. You know? Nggak lumayan ya bau-baunya. Siapakah itu? Kayaknya gue tahu deh. Live streaming kata kuncinya. Nah, itu entertain. Tapi kalau lihat entertain sendiri ada perubahan gak sih dari fasenya? Yang mungkin di 2025 ini lebih banyak lebih ke arah apa ya entertainnya ya? Ya gue nggak tahu ya. Entertainnya kan ya kalau ngomongin film, horor, musik lebih ke arah tensi gitu kan. Fish. Iya, Fish atau Hindia. Di 2026 ini ada perubahan nggak? 2026 malah semakin banyak seperti genre baru, entah itu di film, entah itu di musik, bahkan di TV, lebih variatif dan juga nggak selalu mengandalkan orang-orang atau artis-artis yang viral. Jadi maksud lo orang-orang juga lebih banyak bereksperimen nih, para seniman ini eksperimen dan masyarakat menyukai. Masyarakat jadi punya tontonan yang lebih oke gitu. Khususnya di film sih selain horor yang masih bisa dibilang makin merajai di tahun 2006, komedi bahkan film-film yang ada sangkut pautnya dengan konspirasi yang gitu-gitu bakal rame lah. Oke. Terus di bidang digital masih merajai ya digital ya. Betul. Bidang digital tahun besok tuh bakal banyak yang membuat kita bingung gitu harus milih yang mana, karena tontonan di tahun 2026 tuh bener-bener variatif, tapi seperti yang kayak karena makin maraknya AI dan lain-lain, ya itu saling bersaing untuk siapa yang paling menghibur lah. Walaupun bidang AI sendiri juga gimana menurut lo di secara teknologi ya di 2026 ya? AI makin orang-orang juga. Betul. Nah, banyak juga berita-berita yang terpelintir oleh AI ini sendiri. Dan juga itu menyebabkan konflik. Betul. Padahal beritanya dari AI, beritanya hoax gitu. Wow. Tapi rata-rata tadi bacaan lu semuanya dari beberapa faktor itu agak-agak buruk ya, lebih banyak buruknya. 2026 tahun yang kurang oke untuk Indonesia. Iya, tahun kuda api ya. Nah, tapi baik-baiknya lu melihat nggak? Baik-baiknya perubahannya sih nggak jauh berbeda dengan 2025 ini sih. Belum. Tapi ada lah ya. Ada. Lebih baik sedikit, cuman nggak tertutup oleh keburukan. Betul, cuman nggak sebesar yang diharapkan gitu. Kalau gue lihat. Nah, selain itu 2026 juga menjadi proses untuk kita lebih belajar lagi. Kan kita pernah diserang oleh COVID yang membuat kita itu tidak bisa kemana-mana dan lain-lain. Nah, 2026 tuh banyak pelajaran dari bencana-bencana, dari keruwetan politik yang ada. Jadi mungkin 2026 buruk untuk segi ekonomi dan lain-lain, tapi akan bagus untuk segi knowledge warga Indonesia tuh, bahkan nanti malah bisa lebih pintar untuk memilah. Terupgrade ya? Betul. Oke, kita masuk ke segmen terakhir. Iya, Pak. Gimana menurut lo Dukun Culture nih untuk menyimpulkan tahun 2026? Ada kata-kata nggak? 2026 intinya sabar. Jadi masyarakat manusia harus lebih sabar lagi. Lebih sabar, betul. Dan ada yang harus dipersiapkan nggak? Lebih ke, tadi kan banyak nyebutin bakal ada ini, itu, dan lain-lain. Mudah-mudahan tidak terjadi. Gue juga nggak pengen itu kejadian, Pak. Tapi minimal lebih ingat bahwa kita hidup berdampingan dengan alam. Jadi tolong dijaga alam itu dengan baik gitu. Yang paling simpel, nggak buang sampah sembarangan sih. Ya, itu paling simpel tuh. Cuman kita harus bersahabat dengan alam. Jangan buang sampah ke sungai, karena itu yang benar-benar kelihatan ketika nanti banjir bandang atau longsor atau bahkan bencana besar, itu yang malah bikin kita tambah parah gitu kerusakannya. Benar. Ya, karena ya mungkin buat kita masyarakat normal ya, atau di kalangan yang seperti ini yang tidak punya kekuasaan, tidak punya
bisa dibilang power ya. Iya. Ya kita hanya cuma bisa dari hal terkecil menjaga lingkungan, terus lebih menghormati alam gitu kan, dalam artian ketika kalian mengambil sesuatu dari alam, jangan lupa untuk memberikannya kembali untuk alam gitu loh. Istilahnya ketika kalian mengambil sebuah pohon untuk dijadikan material gitu kan, atau apapun itu, kita jangan lupa untuk menanamnya kembali. Untuk siapa? Untuk ya anak cucu kita dan untuk kita juga dong. Gitu, karena apa yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum selama puluhan tahun yang lalu gitu kan, hasilnya apa yang kita lihat sekarang? Ya inilah yang terjadi. Betul. Bagaimana kalau itu tidak segera diatasi, nantinya juga akan terdapat banyak dampak-dampak yang begitu banyak lagi ke depannya. Kita sendiri yang bisa mencegah untuk itu tidak terjadi, guys. Ya, apakah betul yang dikatakan Hidayat tadi bahwa alam ini sedang meriset, mengeluarkan toksik-toksiknya dan menjadi normal lagi? Ya kita berusaha untuk ya semoga gitu kan, dan semoga pun juga tidak terjadi apa-apa, tapi kita sebagai manusia ya cukup aware lah dengan keadaan alam kita, apalagi terjadi banyak pembangunan ya sekarang ya, karena betul. Warga makin banyak ya pasti pembangunan akan terjadi, itu harus lebih diminimalisir. Tapi kalau gue lihat dari kesimpulan ini, tahun 2026 adalah tahun yang berat buat kita sebagai manusia. Dan kita harus lebih bersabar, kita juga harus lebih mempersiapkan diri kita untuk hal terburuk itu, mungkin dari tabungan ataupun ya buat yang melakukan investasi mungkin lebih cermat lagi dalam melakukan investasinya, bidang-bidang mana yang mungkin tidak akan tergoyangkan oleh bencana-bencana ataupun kejadian-kejadian politik gitu kan, dan lain-lainnya juga sih. Pokoknya kita harus lebih prepare, lebih aware, dan juga lebih siap jika memang terjadi sesuatu. Dan jangan lupa pastinya kalian tetap harus berdoa, meminta kepada Tuhan untuk tidak terjadinya bencana ataupun kemurkaan alam dan kecelakaan dalam apapun itu. Apalagi kita as human, kita bertransportasi, berdoa dulu sebelum kita berangkat kemanapun itu. Oke, sip. Mungkin itu aja. Thank you Hidayat Dukun Culture. Semoga tahun 2026 kata-kata positif dari gue, mungkin apapun itu kita harus siap menghadapi, karena yang bisa menghadapi itu cuma kita sendiri. Jangan bergantung sama orang lain. Bergantung boleh, tapi jangan terlalu bergantung. Kita juga harus bersandarkan pada diri kita, keyakinan kita, pekerjaan kita, dan apapun itu. Positif, kita harus tetap positif. Apapun yang bisa terjadi di tahun 2026, kita bisa melaluinya, dan kita bisa makin sukses di tahun 2026. Amin. Dan makin sehat. Oke. Sampai jumpa tamu jagat. Mungkin itu aja dari konten kita di tahun 2026 ini untuk apa ke depannya. Dan kita mungkin mengucapkan Happy New Year dan juga Merry Christmas buat teman-teman tamu jagat yang merayakan. Dan sampai jumpa di next konten kita selanjutnya. Dan semoga Jagat Mistis di 2026 bisa 100.000 subscriber. Amin. Bisa lebih menghibur tamu jagat. Tamu jagat semua. Ya percaya nggak percaya dengan konten ini. Ya apa-apa. Anggaplah ini hanyalah sebuah peringatan buat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Betul. Jangan lupa untuk subscribe channel kita, dan juga jangan lupa untuk follow sosial media dari Jagat Mistis. Ada di sini set. Dan sampai jumpa buat teman-teman tamu jagat, dan see you there di tahun 2026. See you.